Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kembali di channel Diari Ayah Rizal, channel yang akan membawa sahabat semua jalan-jalan menuju tempat-tempat yang indah di Nusantara, khususnya Kabupaten Simelu, negeri tercinta. Pada video kali ini, kami sengaja mengajak sahabat semua untuk mengunjungi salah satu pasar ikan terbesar di Kabupaten Simelu, yaitu Pajak Ikan Impres yang terletak di Desa Sukakarya. Pajak ikan ini dulunya masih sangat tradisional ya sahabat. Namun sejak tahun 2011 dibangunlah pasar ikan yang permanen ini. Pasar ini berukuran lebih kurang 17 kali 30 meter ya sahabat. Dan dapat menampung 48 lapak penjual ikan. Kunjungan kita ke Pajak Impres Sinabang ini kami lakukan pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Jadi kami ingin melihat dan mengajak sahabat semua melihat kondisi Pajak Impres ini dan melihat ikan-ikan apa saja yang dijual di Pajak Impres ini ya sahabat. Ikuti terus video ini sampai selesai dan ikuti keseruan kami jalan-jalan keliling di Pajak Impres ini. Lapak ikan pertama yang kami kunjungi di Pajak Ikan Impres ini adalah lapak Bang Anto. Bang Anto ini merupakan salah satu pengurus dari gabungan pengusaha atau penggeras ikan Pajak Impres ini atau disingkat Gapipres. Ini ikannya ya sahabat, di Simelu disebut ikan remong. Ikan ini sangat enak jika digoreng ataupun digulai. Ini juga sahabat kita, teman lama saya Bang Idet namanya, yang juga sudah menjadi pengusaha ikan di Pajak Impres saat ini. Kunjungan masyarakat yang membeli ikan pada hari ini cenderung relatif sepi ya sahabat. Biasanya pasar ini ramai sekali oleh pembeli dan penjual ikan yang menjual ikannya di pajak ini. Ini salah satu rekan kita ya, Pak Andung, yang kebetulan kita jumpa. Ini juga sahabat lama saya, merupakan teman saya satu sekolah dulu, dan juga sekarang menjadi pengusaha ikan di Pajak Impres ini. Kondisi ini disebabkan karena dalam beberapa hari ini cuaca di Kabupaten Simelu dalam kondisi yang kurang bagus ya sahabat. Angin kencang dan ombak yang besar. Sehingga banyak nelayan yang tidak melaut. Berakibat mempengaruhi hasil tangkapan yang sedikit. Sehingga hanya ikan-ikan kecil ya sahabat yang dapat dijual di pajak ini. Dengan sedikitnya ikan yang dijual sangat mempengaruhi terhadap harga jual ikan itu. Jadi ini lumayan mahal ya sahabat. Contoh salah satunya cumi-cumi ini. Cumi-cumi ini dijual per kilonya 60.000. Ikan-ikan yang dijual di lapak-lapak penjualan ikan ini biasanya dijual dengan cara satu tumpuk ya sahabat. Ada juga yang menjual dengan sistem kilo. Namun lazimnya masyarakat di sini menjualnya dengan cara sistem tumpuk. Ya, gue jalan. Lonjak ya? Iya, 10 kali lipat lah gue. Apa sebabnya tuh? Badai? Badai, taranggulan. Hai. Badai, taranggulan, minyak mahal. Iya, iya. Kompleks ya? Iya, kompleks. Nah, itu seorang lagi ya. Bang Andong ini menceritakan kepada kita bahwa hal yang menyebabkan terjadinya atau sedikitnya ikan yang dijual pada hari ini karena ada cuaca yang kurang bagus, ada badai, harga minyak yang tinggi, dan banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga atau hasil tangkapan ikan. Kita dapat melihat bahwa banyak juga meja-meja lapak yang masih kosong ya sahabat, yang tidak ada penjualnya. Hari ini ikan-ikan yang dijual di Pajak Impres masih didominasi dengan ikan-ikan kecil. Belum ada ikan-ikan besar yang tampak ya sahabat. Bahkan banyak lapak-lapak penjualan yang kosong. Setelah memesan ikan tadi, kita coba berkeliling-keliling ya sahabat. Dan kembali saat ini ke lapak Bang Anto kembali. Kita menanyakan ikan yang tadi sudah kita pesan. Mungkin sahabat ada yang bertanya-tanya tentang tumpuk tadi ya.
Tumpuk ini maksudnya mengumpulkan beberapa ekor ikan ke dalam sebuah kelompok-kelompok yang besar. Itu maksudnya ya sahabat. Ini Bang Anto lagi menguliti ikan baby tuna. Dan pilihan ikan kita pada hari ini adalah ikan kanturisi. Kanturisi ini nantinya akan kita masak dan menjadi menu kita untuk makan siang nantinya. Ikan-ikan yang dijual di Pajak Impres ini merupakan ikan-ikan yang segar ya sahabat, ikan fresh yang tidak mendapat perlakuan atau penambahan dari bahan-bahan pengawet. Jadi dijamin
untuk jaga parkirnya. Mudah-mudahan selalu sehat dan dapat melanjutkan aktivitasnya. Setelah berbelanja, saatnya kita kembali ya sahabat. Namun sebelum itu, kami akan membawa atau mengajak sahabat berkeliling di sekitar pajak impres ini ya. Tampak di depan sana itu pajak buah dan di sini pajak sayurnya. Sayur yang dijual di sini masih segar-segar dan harganya murah. Di depan kita tampak sebuah becak yang merupakan salah satu transport lokal bagi masyarakat yang akan atau pergi atau pulang dari pajak ini. Jadi becak ini masih bertahan sampai saat ini ya sahabat. Mudah-mudahan masih terus bertahan sampai ke depan. Sedangkan yang di depan kita ini adalah pasar kain ya sahabat. Pasar penjualan kain-kain baju dan celana. Namun banyak yang tutup ya sahabat. Karena sepinya pembeli, jadi banyak yang tutup. Biasanya ramai kembali jika pada hari-hari puasa atau mendekati hari Lebaran. Tanpa terasa, kebersamaan kita jalan-jalan pada hari ini hampir berakhir ya sahabat. Kita akan kembali ke kediaman kita masing-masing. Sampai di sini dulu video jalan-jalan kita mengelilingi pajak impres Kota Sinabang. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak ya sahabat. Agar kami tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.